Allah. Nah ini tujuannya, invensi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan tadi. Tujuan khususnya selain mengatasi kelemahan, kita harus tuliskan invensi ini menyediakan apa? Menyediakan suatu kipas tanpa bilah yang bagaimana. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari sini sampai sini, itu adalah kita meng-copy paste dari klaim. Tadi karena klaim udah kita tulis di awal, maka kita boleh copy paste ke sini. Uraian singkat bisa dikatakan selesai, komplit. Sesingkat ini ya, betul Bapak Ibu. Jadi uraian singkat invensi memang sesingkat ini, jadi nggak perlu panjang lebar kita jelaskan. Kemudian ada namanya uraian singkat gambar. Ini hampir saya bilang sangat-sangat mudah karena seperti menuliskan caption gambar aja, atau kita seperti menuliskan judul gambar. Gambar 1 merupakan tampak perspektif kipas angin tanpa bilah menurut invensi ini. Gambar 2 merupakan tampak potongan melintang kipas angin tanpa bilah menurut invensi ini. Titik. Ya, jadi cukup ketika kita menuliskan uraian singkat gambar, maka memang singkat. Seperti kita menuliskan judul gambar saja. Nah, uraian lengkap nih yang paling panjang. Uraian lengkap itu isinya harus mendukung apa yang ada di klaim. Kemudian kita jelaskan klaim invensi ini secara ilmiah. Kemudian harus mendukung keunggulan invensi yang kita sampaikan di latar belakang. Kemudian menjelaskan setiap fitur yang ada di gambar, menjelaskan juga cara kerja, dan hasil uji coba atau penerapan invensi. Ini ada 6 poin ini yang kalau kita tulis, ini cukup panjang, cukup detail, dan cukup menghabiskan waktu di sini. Tapi biasanya Bapak Ibu yang sudah selesai penelitiannya, maka semua ini sudah selesai sebetulnya. 6 poin ini sudah selesai, tinggal meramunya menjadi dokumen paten. Langkah pertama, tentu saja karena uraian lengkap itu harus mendukung apa yang ada di klaim, maka kita boleh meng-copy paste klaim. Kita copy paste klaim, kemudian diparafrase menjadi paragraf. Bapak Ibu bisa lihat paragraf 1 ini copy paste dari klaim ya. Invensi yang diajukan ini adalah suatu kipas tanpa bilah yang terdiri dari suatu nozzle. Nah, ini persis banget klaim pokoknya. Baru paragraf selanjutnya kita jelaskan mengenai apa itu nozzle, bagaimana nozzle itu bekerja, bagaimana impeller itu bekerja, kemudian hasil penjelasan ilmiah mengapa celah itu bisa menghasilkan mengarahkan udara yang lembut atau merata karena ada efek Coanda. Contohnya di sini ada efek Coanda secara ilmiahnya. Kemudian setelah diuji diterapkan hasil tekanan udaranya berapa. Di sini ada 400 LDPA tekanan udaranya, kemudian kecepatan udaranya berapa. Nah, ini kita ingin memperlihatkan bahwa kami sudah menguji, kami sudah menerapkan kipas ini, dan kami hitung tekanan kecepatannya. Nah, ini meyakinkan bagi pemeriksa paten. Nah, langkah terakhir yaitu menulis abstrak. Abstrak ini sama sekali mungkin nggak perlu ditulis, karena isinya abstrak itu adalah bidang teknik plus uraian singkat. Tadi seperti saya sampaikan di awal, abstrak adalah 4 plus 5, yaitu bidang teknik plus uraian. Karena bidang teknik plus uraian singkat ini udah ditulis, maka kita bisa copy paste aja semuanya. Yang kalimat pertama ini adalah bidang teknik. Ini sampai sini. Dan yang di bawahnya adalah uraian singkat. Insya Allah dengan langkah-langkah ini menjadi terasa tidak terlalu berat kita menuliskan dokumen paten. Bisa hati dari setengah 1. Mungkin saya cukupkan saja sampai di sini. Ada rangkuman sedikit, yaitu syarat patentabilitas tadi ya, harus ada fitur teknis dan efek teknis, Bapak Ibu. Yang paling penting diingat, dia harus ada fitur dan efek teknis.
yang harus baru, inventif, dan dapat diterapkan di industri. Kemudian untuk mencari di dokumen database paten, bisa menggunakan formula ini, key issue plus feature. Jadi isu-isu utamanya ditambah fitur-fitur yang kita tambahkan di situ apa. Kemudian, 3 langkah awal dalam menyusun dokumen paten yang penting dan berat adalah menggambar, menentukan judul, dan menyusun klaim. Nah, kalau ini sudah selesai, maka selanjutnya akan jauh lebih mudah. Dalam hubungannya dengan publikasi KTI atau jurnal, itu harus paten dahulu, publikasi kemudian. Jadi jangan terbalik. Karena kalau terbalik bisa bahaya. Walaupun kita sendiri, autor dari publikasi itu, tetap paten yang akan kita ajukan, jika sudah dipublikasikan, maka tidak bisa dipatenkan lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Priyo. Mungkin untuk materinya bisa di-share, Pak. Bisa, Pak. Silakan. Siap. Ya, mungkin karena waktu juga sudah 12:30 ya Pak ya. Di sini juga